Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya?
bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan ada yang jawab bahasa Arab ya, alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih yang telah join pada kelas hari ini ya. Jadi mungkin untuk sementara kita akan online dulu, tetapi untuk waktunya kita akan mulai sekitar jam sekian ya. Jadi barangkali kalian sudah sampai rumah setelah tadi kuliah di jam pertama gitu ya. Karena kuliah kita paling cuma sekitar setengah jam ya, 30 sampai 45 menit ya. Nah, oke, jangan lupa yang belum absen bisa absen di kolom chat ya. Nah, oke, jadi kita akan lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau di minggu sebelumnya, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang beberapa ungkapan salam dan beberapa pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Arab ya. Intinya gini, diferensiasi gender antara laki-laki dan perempuan itu di dalam bahasa Arab itu sangat-sangat terlihat ya, sangat-sangat dibedakan. Kita review sedikit untuk materi kemarin ya. Jadi ketika saya ingin menanyakan ke laki-laki katakanlah ya, kabar katakanlah saya akan bertanya dengan kaifa haluka, dia cenderung fathah. Tapi kalau yang saya tanya adalah perempuan, dia akan cenderung kasroh ya, kaifa haluki. Terus ketika pengen bertanya nama gitu ya ke orang laki-laki maka mais muka, tapi ketika ke perempuan mais muki. Nah, terus ketika saya pengen menanyakan kabar gitu ya, kabarnya seperti apa misal. Nah, kalau untuk laki-laki kita bisa menggunakan apa ya? Atau mungkin kita pengen menanyakan asal ya, atau mungkin mereka dari mana, kita bisa menggunakan min aina anta gitu ya. Tapi kalau kita pengen menanyakan ke perempuan min aina anti. Nah, jadi dia cenderung kalau untuk beberapa pertanyaan kalau dalam bahasa Arab memang beberapa itu cenderung kalau laki-laki dia fathah, kalau perempuan ke kasroh ya. Nah, terus kemarin juga kita sudah bahas tentang beberapa percakapan ya di dalam bahasa Arab gitu ya. Ketika pengen menanyakan kabar, pengen menanyakan nama, menanyakan asal dan keluarga negaraan. Nah, hari ini kita akan langsung diskusikan tentang beberapa kosakata ya di dalam bahasa Arab. Kalau mungkin di dalam bahasa Inggris itu kita mengenal vocab gitu ya, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya adalah isim ya, isim. Mufrodat. Kalau isim itu adalah kata benda ya. Jadi kita akan ke awal dulu, kita akan belajar tentang kata benda ya, yaitu adalah isim. Isim adalah kata benda. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama. Oh, kalau kata benda bukan selalu itu merujuk ke benda mati, tetapi juga bisa benda hidup gitu ya. Nah, cuman kalau di dalam bahasa Arab ya, ketika kita menyebutkan isim ya atau mungkin kata benda itu biasanya ada yang merujuk ke muzakkar dan mu'annas. Dalam artian itu ada yang merujuk laki-laki dan merujuk perempuan secara jenis gitu ya, secara jenis. Nah, kalau secara umum ya, ini secara gampang ya. Nah, jadi biasanya kalau muzakkar itu biasanya isim yang merujuk ke laki-laki atau yang dilaki-lakikan. Misal, kalau kita ke orang gitu ya, misal kita lagi membahas tentang kata benda yang person atau kata benda yang orang. Nah, katakanlah misal yang merujuk muzakkar itu apa atau yang merujuk ke laki-laki itu apa? Misal ayah, bapak misal. Itu kan pasti kan laki-laki gitu ya. Atau ustadz misal, guru laki-laki. Nah, itu pasti dia adalah muzakkar gitu ya. Atau misal nama-nama orang yang pasti laki-laki, misal Ahmad, Muhammad, misal Mahfud, misal Mahmud, atau Abdullah misal dan lain-lain ya. Atau yang jelas itu adalah nama orang laki-laki. Nah, atau biasanya benda atau mungkin benda, mungkin bisa disebut benda mati yang biasanya ada di sekitar kita yang biasanya tuh akhirannya adalah domah tanwin. Itu biasanya adalah muzakkar, jenisnya laki-laki. Tapi tidak semua, tetapi memang kebanyakan dia adalah muzakkar ya atau laki-laki. Kayak misal kursi, kursiyun, kitab atau buku, kitabun misal. Ya. Nah, kalau kebalikannya
isim mu'annats. Kalau tadi mudzakkar itu yang merujuk ke laki-laki, kalau mu'annats itu yang merujuk ke perempuan, ya. Dalam artian itu, misal kalau tadi itu yang mudzakkar itu adalah orang yang pasti laki-laki, misal ayah, saudara laki-laki, misal, terus guru laki-laki, murid laki-laki, gitu ya. Kalau mu'annats ya berarti yang pasti merujuk ke perempuan, misal ibu. Nah, ustazah, guru perempuan, misal guru wanita, murid perempuan, atau mungkin apa ya, nama-nama orang gitu ya, nama-nama orang yang itu pasti perempuan gitu ya, itu pasti perempuan. Misal nama Aisyah, misal Aminah, Hafsah, misal Khadijah dan sebagainya, itu adalah mu'annats gitu ya. Tapi gini, ada beberapa mu'annats gitu ya yang apa ya, biasanya kalau mu'annats itu biasanya endingnya adalah tak marbutah kebanyakan gitu ya. Tetapi ada beberapa kosakata perkecualian ya, yang dia itu tidak berending tak marbutah. Biasanya kalau ciri utama di dalam isim mu'annats ya, atau yang merujuk ke mu'annats perempuan itu biasanya yaitu adanya tak marbutah. Tetapi memang ada beberapa perkecualian yang dia tidak diending tak marbutah ya. Jadi tidak, paling ya berapa persen kata gitu ya. Tapi selebihnya memang biasanya diending dengan tak marbutah. Nah, nanti kita akan bahas aja yang lebih gampang ya, kosakata atau kata benda yang ada di sekitar kita yang gampang aja ya, yang ada di sekitar kita saja, nggak usah kosakata yang susah gitu ya. Nah, yang penting kita untuk dasar gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu, bahasa Arab itu biasanya memang dasarnya itu yang kita harus paham gitu ya. Jadi kalau untuk awal pertemuan, usahakan mengikuti, nanti ke belakangnya insya Allah akan gampang, karena yaitu antara laki-laki perempuan nanti itu cukup berbeda ya, dalam artian gini, saya pengen menyebut ini Fatimah misal. Ini yang digunakan untuk merujuk Fatimah itu udah beda sama ini yang digunakan untuk merujuk misal Ahmad. Itu udah beda. Cuman kata ini itu udah beda. Itu pun juga sama. Itu Fatimah, itu yang nanti digunakan dalam bahasa Arab gitu ya. Udah beda sama yang merujuk itu Ahmad. Nah, jadi apa ya, kata tunjuknya yang digunakan pun juga udah berbeda ya, antara oh ini pasti perempuan, oh ini pasti laki-laki, itu pun udah berbeda. Yang penting kita tahu konsep dasarnya dulu aja. Nah, kita akan langsung ke sini. Nah, jadi kita akan ke kosakata yang ada di sekitar kita. Nah, jadi gini, kita akan ke mufradat kata benda yang ada di dalam kelas ya, atau mungkin di dalam rumah, atau mungkin nanti kalau barangkali ada yang lain nanti bisa saya tambahkan gitu ya. Nah, jadi gini, oke. Nah, jadi untuk beberapa kosakata ini saya nggak akan sertakan untuk cara baca ya. Jadi saya hanya menyertakan ya tulisan dan arti saja. Jadi untuk masalah saya belum bisa baca gitu ya, nanti kalian bisa mengusahakan sendiri ya untuk bisa membaca, untuk penghafalan huruf hijaiyah dan membaca kalian sendiri gitu ya. Nah, misalnya untuk kosakata sekolah atau madrasah itu adalah madro satun ya. Biasanya kita kalau biasanya tak marbutah itu cenderung disukunkan ya. Jadi madro sah biasanya. Nah, kalau seperti yang tadi ya, mu'annats itu memang cenderung itu endingnya adalah tak marbutah ya. Maka kalau kita lihat di sini adalah madro sah, berarti dia adalah mu'annats ya, yang perempuan. Nah, atau misal katakanlah faslun. Nah, kelas ya. Ini adalah muzakkar ya. Biasanya endingnya adalah domah tanwin. Nah, maktabun, meja. Nah, di sini pun juga sama. Meja di sini adalah muzakkar misal. Kursiun. Nah, kursiun endingnya domah tanwin. Oke, ini adalah muzakkar. Oke, saburatun, papan tulis. Oke, endingnya adalah tak marbutah, dia adalah mu'annats ya. Nah, hizanatun, lemari.
endingnya tak marbutoh, dia adalah mu'annats. Nah, jadi tinggal ngikutin aja ya. Saya memang tidak tuliskan, oh ini katanya muzakkar atau mu'annats ya. Yang penting itu ya. Ketika dia endingnya biasanya ya, dia adalah domah tanwin, umumnya dia adalah muzakkar. Kalau dia endingnya adalah tak marbutoh, maka dia adalah mu'annats ya, atau perempuan, muzakkar laki-laki. Nah, oke, ini ada beberapa kosakata. Nah, jadi kita nggak akan bahas satu-satu ya. Nanti selebihnya kalian bisa pahami sendiri ya. Nah, yang penting kita tahu konsep itu, katakanlah benda itu adalah mu'annats atau muzakkar ya. Jadi kita nggak perlu satu-satu, misal 27 pena apa, 28 apa gitu ya. Nanti seperlunya kalian bisa tambahkan sendiri gitu ya. Nah, ini saya ambil yang memang sekiranya familiar ya, familiar di dalam kelas. Nah, nanti mungkin ada beberapa soal yang saya ambil pun juga kosakata yang familiar gitu ya. Katakanlah misal apa, ya jadi saya ambil kosakata yang ada di slide saja ya. Jadi saya nggak perlu pakai kosakata yang susah karena nanti kalian nyarinya pun susah gitu ya. Oke, terus ketika saya pengen menunjuk bahwa benda ini atau benda itu misalnya, kita ke sini. Jadi, ketika saya pengen menunjuk, ya, ini itu dalam bahasa Arab itu beda. Ya, ini dan itu dalam bahasa Arab itu beda kayak kita menunjuk ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misal. Ini buku. Ya udah, kita pakainya ini. Misal, ini kelas. Ini papan tulis misal. Ini sekolah misal. Ya udah, tetap menggunakan ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak mengenal bahwa oh benda ini laki-laki, benda ini perempuan, kan nggak mengenal gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya ada sih benda-benda yang dia kayak digenderkan ya. Tapi kalau untuk benda umum sih memang nggak ada jenis ya bahwa oh ini benda laki-laki, katakanlah ya oh meja itu table itu adalah untuk laki-laki misal, chair kursi itu untuk perempuan, nggak ada ya. Jadi konsepnya itu berlaku di bahasa Arab ya. Nah, jadi ketika saya menunjuk ini meja, ini papan tulis misal, ini sekolah, ya udah tetap pakai ini. Sama halnya ketika saya pengen menunjuk katakanlah ini atau itu buku, itu boneka misalnya, udah tetap pakai itu. Ya. Sama halnya kalau saya pengen menunjuk ini orang gitu ya. Katakanlah ya, misal ini Ahmad. Saya pengen menunjuk ini Aisyah gitu ya. Ya udah, tetap pakai Aisyah gitu kan. Tetap pakai Aisyah, tetap pakai ini atau itu gitu kan. Jadi luwes kan. Jadi ini Aisyah, ini Ahmad. Ya udah, ini itu bisa digunakan untuk merujuk ke yang laki-laki atau perempuan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sama halnya kalau di dalam bahasa Inggris gitu ya. Ketika saya pengen menunjuk buku adalah book, ya udah kita bisa pakai this, kita bisa pakai that. Ya. Ketika saya pengen menyebut bahwa ini adalah anak laki-laki, ya udah this is a girl. Ketika saya pengen menunjuk anak laki, misal this is a boy, ya udah tetap pakai this. Entah itu yang ditunjuk girl ataupun ya udah semua pakai this gitu ya. Semua pakai that. Cuman kalau di dalam bahasa Arab kan enggak. Nah, ketika benda itu atau mungkin benda ya atau mungkin orang yang kita tunjuk adalah laki-laki, muzakkar, maka kita menggunakan hadza untuk ini dan dalika untuk itu. Jadi hada untuk ini, dalika untuk itu gitu ya. Jadi oh hada berarti menunjuk ke mungkin bisa benda, mungkin bisa ke orang yang dia pasti muzakkar laki-laki gitu ya. Nah, tapi kalau misal saya pengen menunjuk itu gitu ya, untuk mungkin benda atau orang yang pasti muzakkar ya, laki-laki itu ya kita bisa pakai dalika gitu ya. Nah, misal ini ketika saya ingin menyebut ini buku. Nah, kalau kita lihat di vocab ya, di mufradat, buku itu adalah kitabun.
Oke, berarti di sini adalah laki-laki, muzakkar kan? Nah, maka dari itu, kalau kata tunjuknya adalah muzakkar, benda yang ditunjuk juga harus muzakkar, harus sinkron, harus sama. Hadza kitabun. Dzalika kitabun, itu buku atau itu sebuah buku ya. Nah, jadi ketika penggunaan ini dan itunya muzakkar, maka benda, orang, atau yang ditunjuk, katakanlah bisa benda orang, itu juga harus muzakkar. Ya, jadi harus sama-sama muzakkarnya gitu ya. Apakah bisa mishada madak rosah? Nggak bisa. Madak rosah kan mu'anats. Ya. Sedangkan hada muzakkar. Jadi itu nggak bisa dipasangkan gitu ya. Jadi setidaknya dia harus sama dalam tatanan gitu ya. Hadza kitabun. Misal faslun kelas, oh dia adalah muzakkar gitu ya. Oke, berarti ya bisa hada faslun, zalika faslun, boleh. Nah, jadi ketika kita menggunakan hada atau dalika, kita harus pastikan dulu benda yang mengikuti itu muzakkar enggak misal. Atau misal kita merujuk ke orang lah. Ahmad, oh Ahmad kan pasti muzakkar kan, itu pasti. Berarti hadza Ahmad, zalika Ahmad, ini Ahmad, itu Ahmad. Tapi kalau misalnya saya ingin menyebutkan Aisyah, hada Aisyah nggak boleh, hada itu muzakkar, Aisyah mu'anats. Nah, kan harus berpasang-pasangan, bisa dalam hidup. Ya enggak, maksudnya ya enggak dalam tatanan tata bahasa gitu. Semua itu harus sinkron gitu. Nah, tapi tetap sama gitu. Sama hanya kalau kita belajar di bahasa Inggris kan setidaknya dia harus sesuai kan. Subjek harus sesuai verb, verb mengikuti subjek gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab setidaknya dia harus sama jenisnya. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Nggak bisa combine. Dalam percakapan aja udah beda, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu kan. Nah, kalau misal gitu ya, saya pengen merujuk ke yang perempuan, misal mu'anats. Nah, ini itunya pun udah beda. Kalau tadi pakai hadza dan dalika, gitu ya. Tapi kalau misal saya pengen merujuk ke yang mu'anats, ini atau itu untuk mu'anats atau perempuan. Kita menggunakan hadhihi untuk ini dan tilka untuk itu. Nah, jadi kalau tadi hadza dan dalika, kalau ini adalah hadhihi dan tilka. Berarti bisa kata benda atau orang yang mengikutinya juga harus mu'anats. Jadi tetap harus sinkron. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kalau di sini ada haki batun tas. Tadi di slide tadi ada sebenarnya ya, mungkin nggak sempat kebuka. Nah, kita ambil yang mu'anats pasti. Oh, yang ending kata bendanya adalah tak marbuta misal. Nah, ini adalah tas. Kalau misal kita pengen membahas Arab kan, setidaknya kita harus tahu tas itu muzakkar atau mu'anats misal. Oh, ternyata dia adalah mu'anats, berarti kita harus menggunakan ini yang mu'anats kan. Hadihi hakibah. Ini adalah tas. Nah, kalau misal saya ingin menyebutkan ini adalah sekolah misal. Oh, sekolah itu madak rosatun, madak rosah. Dia adalah mu'anats, berarti bisa hadihi madak rosah. Kalau misal ini adalah kelas, kelas itu faslun. Oke, hadihi faslun nggak bisa. Hadi itu mu'anats, faslun muzakkar, nggak bisa. Paling nggak mu'anats semua atau muzakkar semua. Nah, berarti ya yang diikuti hadihi gitu ya, berarti dia juga harus mu'anats. Misal apa? Oke, misal papan tulis saburoton. Oh, berarti hadihi saburoton misal. Ini adalah gambar hadihi suratun. Nah, jadi dia harus yang jenisnya mu'anats. Sama halnya ketika saya ingin menyebutkan itu ya untuk benda yang mu'anats. Misal mobil itu saya rotun. Nah, kalau itu adalah mobil ya berarti tilka saya rotun. Nggak bisa dalika saya rotun, nggak bisa. Karena dalika muzakkar. Nah, berarti ya tilka harus sama-sama diikuti dengan mu'anats. Misal tilka madrasatun.
karena sama-sama mu'anats. Misal tilka haqibatun misal. Nah, atau misal kita pengen merujuk ke orang gitu ya. Ini Aisyah. Oh, Aisyah itu mu'anats, berarti kita pakai hadihi Aisyah. Nggak bisa hada Aisyah, nggak bisa. Karena Aisyah itu mu'anats, berarti dia harus hadihi Aisyah. Hadihi umun, ini ibu misalnya. Tilka Aminah misal. Oh, itu Aminah. Nah, jadi ya nama orang yang dirujuk, yang diikuti pun juga harus mu'anats ya. Itu yang paling dasarnya. Nah, jadi entah itu misal katakanlah kalian, saya misal soalnya adalah terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu bisa. Soal saya mungkin ada yang seperti itu nanti. Atau kebalikannya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misal kita nerjemahin ke bahasa Indonesia kan pasti gampang. Oh, hadi itu ini, hakibatun tas. Oh, ini adalah tas, selesai. Terus, kalau misal kebalikannya, saya pengen minta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini biasa rumus berlaku ya. Misal saya minta, ini adalah kursi misal. Kita harus tahu, oh kursi itu muzakkar atau mu'annas. Oh, kursiyun muzakkar, berarti yang digunakan adalah hadza kursiyun. Misal saya minta untuk diterjemahkan gitu ya. Dalam bahasa Arab, misal ini apa ya misalnya? Meja misal. Maktabun. Oh, itu ada muzakkar, berarti hadza maktabun. Misal itu papan tulis misal. Nah, berarti ya papan tulis itu saburoton, mu'anats. Berarti saya menuliskan harusnya misal hadihi saburoton atau tilka saburoton gitu ya. Jadi tergantung ini atau itu, dan tergantung adalah mu'anats atau muzakkar gitu ya. Kalau nama orang gampang, misal ini Fatimah, ya udah berarti ya hadihi Fatimah. Itu Aisyah misalnya, tilka Aisyah. Nah, tinggal seperti itu ya. Jadi harus sinkron, mu'anats semua, dan muzakkar semua. Itu adalah yang paling dasar kalau di dalam bahasa Arab ya. Nah, terus, ini yang terakhir nih. Dan insya Allah akan selesai jam 9 ya. Nah, jadi gini, kalau di dalam bahasa Arab, karena gender itu kan cukup diperhitungkan ya, antara laki-laki dan antara perempuan. Sama halnya, kan ini cukup berbeda kayak kita bahasa Indonesia. Guru. Misal, guru masuk kelas misal. Guru di sini kan dia bisa laki, bisa perempuan, katakanlah gitu ya. Guru masuk kelas, ya udah entah itu gurunya laki-laki, gurunya perempuan, ya udah ya namanya guru gitu kan. Beda kalau guruku namanya Aisyah, itu udah beda. Cuman kalau kita mengenal konsep dasar aja, konsep kata dasar guru misalnya. Ya udah, guru itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan gitu ya. Beda kalau misalnya kita tambahkan bapak guru, ibu guru, kan itu lebih ke panggilan ya. Tapi kalau misal guru ya udah dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Sama halnya kayak kita bahasa Inggris gitu ya. Teacher misal. Guru, teacher, ya udah entah itu teachernya itu girl, teachernya itu boy, katakanlah, atau dia woman atau man, katakanlah wanita atau laki-laki, ya udah dia tetap teacher. Beda nanti kalau kita manggilnya nanti miss or mister lah, itu pasti sudah terlihat, oh ini adalah laki-laki perempuan. Tetapi ya teacher misal, student, ya itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan gitu ya. Jadi umum. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak. Jadi untuk terkait dengan beberapa yang terkait dengan orang, itu biasanya kosakatanya dia bisa jadi double ya. Dia bisa jadi double kalau dalam bahasa Arab. Jadi hafalannya mungkin akan lebih banyak. Misal gini, kalau dalam bahasa Arab, beberapa profesi tertentu itu dia ada kosakata mu'anats sama muzakkar ya. Oh, muzakkar laki-laki, mu'anats perempuan. Ya, saya tuliskan tinggal LK sama PR gitu ya. Maksudnya laki-laki dan perempuan gitu ya, biar gampang. Nah, kita ambil yang familiar aja ya, misal gini. Guru atau pengajar. Nah,
Oke, misal kalau guru laki-laki dia adalah mudarisun, ya, guru laki-laki. Nah, kalau guru perempuan dia mudarisatun. Nah, jadi setidaknya memang kosakatanya ya dia bisa dua gitu ya. Jadi antara guru laki-laki dan guru perempuan gitu ya. Mudarisun, mudarisatun. Biasanya untuk mengubah dia penulisan bahasa Arabnya itu biasanya kan kalau kita melihat kalau mudarisun itu adalah un ya, ending un. Kalau biasanya perempuan itu biasanya huruf un itu dirubah jadi fathah dan dia ditambah tak marbutoh dikasih domah tanwin. Mudarisun jadi mudarisatun. Jadi mungkin lebih gampang itu ya daripada kita harus menghafalkan laki-laki perempuan itu akan sangat banyak ya. Jadi kita harus kadang bisa merubah gitu ya. Mudarison, mudarisatun. Kalau misal saya pengen menyebutkan ini guru laki-laki. Nah, ya udah berarti kita pakai hada mudarison. Kalau ini guru perempuan gimana, Miss? Ya udah tinggal hadihi mudarisatun. Tinggal kayak gitu aja selesai. Itu guru laki-laki berarti dalika mudarisun. Kalau guru perempuan ya berarti ya tinggal diganti aja tilka mudarisatun. Berarti ya konsep ini itu berlaku juga untuk yang kosakata kayak gini. Yang pasti dia gendernya laki-laki dan perempuan. Nah, misal kita juga bisa pakai guru bisa guru agama sih ya, mu'alim. Mungkin kalian pernah familiar dengan kata mu'alim. Ya, kosakata itu ya, guru yang berilmu biasanya. Nah, mu'alim itu untuk laki-laki. Kalau perempuan mu'alimah. Kalau ini guru laki-laki misal ta'ala ya, atau kita bisa tambah aja hada mu'alim, hadihi mu'alimah. Jadi akhiran un dirubah jadi fathah kasih tak marbutoh gitu ya. Murid itu adalah tilmidun misal. Nah, murid laki-laki tilmidun, murid perempuan tilmidatun. Nah, kalau ini murid laki-laki berarti ya hadza tilmidun. Itu murid laki-laki berarti ya tinggal dzalika tilmidun. Kalau ini murid perempuan berarti ya tinggal hadihi tilmidatun. Itu murid perempuan berarti ya tinggal dikasih tilka tilmidatun. Nah, tinggal kayak gitu aja konsepnya. Tilmidun jadi tilmidatun ya. Di sini ada un dirubah jadi fathah tambah tak marbutoh. Tolibun pelajar. Tolibun ini juga bisa pelajar ya, bisa murid. Cuma yang lebih familiar mungkin yang tilmidun ya. Tolibun adalah pelajar laki-laki. Kalau pelajar perempuan berarti tolibatun. Nah, untuk konsep ini itunya ya ngikutin ya, apakah dia jenis laki-laki ya muzakkar atau dia jenis muannas yang perempuan. Terus misal dokter, tobibun. Dokter laki-laki, dokter perempuan tobibatun. Nah, terus ustadz, ustadun misal. Ustadz perempuan, ustazah ya. Nah, kalau misal orang muslim laki-laki muslim gitu. Kalau orang muslim perempuan muslimah biasanya kan kayak gitu ya. Nah biasanya endingnya yang biasanya muslim muslimah misal gitu ya. Ustadz ustazah. Nah biasanya kayak gitu. Nah, terus kita ambil yang familiar saja ya untuk kosakatanya. Ini udah ada banyak sekali nanti bisa dipelajari. Nah pegawai muwadofun. Kalau pegawai perempuan muwadofah. Misal, oke, pedagang tajirun. Kalau laki-laki, kalau pedagang perempuan ya berarti tinggal dirubah. On di sini ya, on dirubah jadi fathah ditambah tak marbutoh. Berarti nanti jadi tajirotun. Ini kata tajir itu nggak tahu ya, mungkin karena pedagang itu pasti tajir ya. Jadi ada beberapa kosakata sih yang dari bahasa Indonesia, tapi apa ya
apa ya, penyerap dari bahasa-bahasa Arab gitu ya, banyak ya, tajirun. Maka kalau nanti pedagangnya perempuan, tinggal kita rubah jadi fathah terus tambah tak marbutoh gitu ya. Nanti ini bisa diisi sendiri. Koki misal tobahun, koki. Kalau kokinya perempuan misal jadi nanti tobah hotun. Tinggal ditambah, tinggal dirubah dan ditambah. Terus penjahit laki-laki khoyatun, misal penjahit perempuan nanti jadi khoyatotun. Nah, petani misal falahun, petani perempuan nanti berarti tinggal dirubah fathah tambah tak marbutoh falahatun. Nah, nanti tinggal seperti itu saja sih. Ini sudah ada ya, nanti tinggal dirubah sendiri ya. Nah, jadi untuk apa ya, kosakata yang terkait dengan profesi, dengan orang itu memang apa ya, laki-laki dan perempuan itu dibedakan ya, beda ya. Jadi dari nama udah kelihatan ya. Dari kosakata kata apa ya, kosakata ya terkait dengan isim profesi atau isim orang itu pun juga sudah jelas. Kata tunjuk ini dan itunya juga harus ngikutin. Oh, kalau tadi hada dan hadi untuk benda yang muannas muzakkar katakanlah ya, berarti ini juga sama, malah gampang gitu ya. Oh, kalau tilmidun tuh dia muzakkar, berarti ya nanti diikuti hadza dan dalika. Oh, kalau misal tilmidatun itu perempuan kan, murid perempuan, berarti ya nanti diikuti hadihi dan tilka ya. Jadi apapun benda ya, benda entah itu merujuk ke benda mati atau benda hidup, ini dan itu akan mengikuti apakah dia muzakkar atau muannats. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting kita tahu konsep dasar lah di awal lah, bahwa laki-laki perempuan ya itu berbeda. Nah, di apa ya, insya Allah di pertemuan mendatang kita akan belajar tentang apa ya, mungkin beberapa kosakata tentang keluarga ya, mungkin beberapa kosakata tentang keluarga atau tentang letak dari benda, misal ya, katakanlah misal kita belajar tentang kayak misal meja di samping kursi, kursi di belakang lemari. Nah, mungkin kita juga akan belajar itu ya. Jadi kita ambil materi yang sekiranya masih terkait dengan beberapa kosakata ya, kata benda bisa kata benda yang mati atau mungkin kata benda yang hidup. Nah, itu ya. Nah, oke, yang belum absen silakan absen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga di materi awal ini belum pusing untuk bahasa Arab gitu. Ini baru awal ya. Belum nanti ketemu kata ganti, insya Allah nanti dijamin tambah pusing lagi. Karena terjadi kayak perubahan kata ya, di mana perubahan kata itu akan nanti nambah vokab ya, nambah penghafalan gitu ya. Nah, Izin bertanya, Bu Tira. oke. Contoh isim muzakkar kan itu kan nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Apa semua ayat yang nggak pakai huruf tak marbutoh itu tidak termasuk isim muzakkar? Gini, kayak yang tadi saya bilang, ada beberapa memang kata yang perkecualian ya, yang memang perkecualian itu katakanlah yang memang umumnya muzakkar itu kan akhirannya un ya, atau kebalikannya muannas itu biasanya yang akhiran tak marbutoh, tetapi memang tidak semua. Jadi kayak masing-masing itu dia punya perkecualian kata gitu ya. Tapi di pelajaran ini kita nggak akan bahas untuk kosakata yang kemungkinan asing gitu ya, kemungkinan malah nanti jadi meragukan ya. Jadi kita ambil yang setidaknya oh itu pasti muzakkar atau muannats, karena memang ada beberapa perkecualian ya, jadi di luar aturan gitu ya. Kalau ini saya bilang kalau secara gampangnya ya, sebenarnya memang teorinya banyak sekali, nanti bingung gitu ya. Jadi secara gampangnya kita mendeteksinya dari situ gitu ya, karena itu aduh panjang ya. Jadi secara umumnya ya, cuman kalau yang tadi yang kayaknya yang mungkin ada beberapa kata yang jadi perkecualian, memang saya nggak bahas ya. Kita ambil yang kosakata yang umum saja yang ada di sekitar kita gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke,
Nah, jadi untuk UTS kita belum tahu ya apakah online atau offline. Tapi sebenarnya saya ingin tatap muka ya. Jadi kayak kalian tuh di kelas gitu ya. Tapi ya kita nunggu situasi dan kondisi gitu ya. Cuman kalau misal apa ya, UTS itu adalah offline ya berarti kita kerjain di kelas ya. Tapi kalau enggak ya mungkin kita akan by online gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Jadi kita nunggu info. Nah, untuk penugasan nanti saja kalau kita mau UTS ya seperti biasa ya. Jadi nanti mungkin di pertemuan 7 atau mungkin seminggu, 2 minggu paling enggak ya seminggu atau 2 minggu sebelum UTS. Nah, saya akan infokan pengerjaan ya kita nggak akan mepet seminggu ya. Saya usahakan untuk paling enggak 2 minggu. Jadi biar nggak terburu-buru. Nah, itu saja ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Semoga juga bermanfaat, semoga tidak pusing ya. Ini baru awal udah pusing ya. Oke, yang penting kita belajarnya santai, kita dari dasar saja gitu ya. Nah, itu saja, selalu jaga kesehatan, jaga diri ya, semoga selalu sehat ya. Gitu ya. Dan kuliah sama kerjaannya juga sama-sama lancar. Itu aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di minggu depan gitu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, Ustaz.